Pembuatan pakan ikan patin. Pakan merupakan komponen terbesar dari biaya produksi budidaya ikan, yakni sekitar 60-70% karena ketergantungan impor bahan baku pakan, khususnya tepung ikan. Di sisi lain, Indonesia kaya akan varian jenis bahan baku pakan lokal. Oleh karena itu, gerakan pakan ikan mandiri atau Gerpari diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan bahan lokal untuk pembuatan pakan guna meningkatkan margin keuntungan pembudidaya ikan skala kecil. Berikut adalah pembuatan pakan mandiri untuk ikan patin berdasarkan ketersediaan bahan baku lokal dengan hasil akhir pakan ikan berprotein 25%. Tahapan pembuatan pakan. Pertama, formulasi. Kedua, penyiapan bahan baku. Ketiga, pembuatan silase. Keempat, penepungan. Kelima, pencampuran. Keenam, pencetakan. Ketujuh, pengeringan. Dan kedelapan, pengemasan dan penyimpanan. Formulasi terdiri dari silase ikan atau silase usus ayam atau silase ayam, kepala udang, ikan asin, poles, bungkil sawit, kanji atau sagu, premix, multienzim, dan enzim pitas. Bahan baku utama dipilih berdasarkan ketersediaan bahan baku lokal yang tersedia, seperti ikan rucah, bungkil sawit, dan bekatul. Bahan baku seperti ikan asin, kepala udang, dan kepala teri harus dikeringkan terlebih dahulu sampai kadar air di bawah 12%. Bahan baku berupa ikan segar, usus ayam, dan ayam utuh harus diproses menjadi silase untuk mempertahankan kesegaran bahan baku sumber protein. Bahan baku berupa bungkil kelapa sawit atau PKM terlebih dahulu harus dicampur dengan multienzim dengan menggunakan mixer. Campuran ini kemudian didiamkan selama 1x24 jam sebelum digunakan. Semua bahan baku hendaknya disimpan di dalam ruangan tertutup yang berventilasi dan dilengkapi palet atau alas rak kayu. Bahan baku ditempatkan sesuai jenis dan sifatnya, seperti bahan padat dan cair. Bahan baku yang akan digunakan diambil berdasarkan urutan waktu penyimpanan atau berdasarkan prosedur FIFO, first in, first out. Jadi, bahan baku yang lebih awal disimpan digunakan terlebih dahulu. Silase merupakan produk cair yang dapat dibuat dari ikan rucah atau usus ayam atau ayam utuh yang dicampur dengan asam formiat. Ikan rucah atau usus ayam atau ayam utuh digiling atau dicacah hingga berukuran kecil, kemudian dimasukkan ke dalam tong plastik. Kemudian, tambahkan asam formiat sebanyak 30 ml per 1 kg bahan baku. Aduk campuran bahan baku dan asam formiat hingga merata. Pengadukan dilakukan setiap hari sampai bahan baku menjadi bubur berkisar antara 3-5 hari. Dan silase siap dicampur dengan bahan lainnya. Bahan baku padat, kasar dan kering seperti ikan asin, bungkil sawit dan kepala udang yang akan digunakan harus ditepungkan terlebih dahulu dengan menggunakan mesin penepung. Penepungan dilakukan untuk mempermudah pencampuran dan pencetakan yang bertujuan agar bahan baku dapat tercampur merata, meningkatkan kecernaan pakan dan pelet tidak mudah hancur. Sebelum dilakukan pencampuran, timbang bahan baku terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan. Bahan baku kering kemudian dicampur sampai merata menggunakan mesin pencampur atau mixer, dimulai dari bahan yang jumlahnya sedikit. Bahan baku cair dicampurkan paling akhir hingga merata. Bahan baku yang sudah dicampur kemudian dimasukkan ke dalam mesin pencetak secara bertahap sesuai dengan kapasitas mesin. Diameter ukuran pakan yang dihasilkan disesuaikan dengan kebutuhan ikan. Pakan ikan yang telah dicetak dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari langsung atau menggunakan solar dryer hingga kadar air mendekati pakan pabrikan. Pakan ikan yang telah kering dikemas dalam karung plastik.
Pakan disimpan di gudang yang tidak lembab atau cukup sinar matahari dan di bawahnya diberi alas atau rak kayu atau palet. Pengaturan penumpukan pakan menggunakan palet dilakukan untuk memudahkan pengambilan pakan sesuai urutan masuk berdasarkan prinsip FIFO, first in, first out. Jadi, pakan yang dihasilkan lebih awal digunakan terlebih dahulu. Distribusi pakan menggunakan wadah dan alat angkut yang dapat menjaga mutu pakan.